filosofi pendidikan agama Islam yang bertajuk makna, kepentingan, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama Kakak Fitri yang Nabila dan dia akan perkenalkan, nama saya Salwa Marina. Perkenalkan, nama Kakak Marwan. Nama aku Isabella, belajar sama Isra. Nama aku Minati. Nama saya Sebelumnya kita ucapin terima kasih buat para pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, karyawan, serta para stafnya. Terima kasih juga ya buat adik-adik yang bakalan memberi sampai selanjutnya untuk materinya. Nanti kita ada ini tanya jawab dan yang bisa jawab Ini akan menjelaskan materi pertama tentang pendahuluan dan juga memahami rukun. Rukun iman adalah 6 pilar keimanan dalam Islam yang berwajib diyakini oleh setiap muslim dan mantra yang meliputi keyakinan terhadap hal-hal baik yang berada di luar alam manusia. Mengimani semua rukun iman. Mengimani semua rukun iman adalah kewajiban umat dan tanpa mempercayai salah satunya keimanan seorang muslim dianggap gugur dalam kehidupan mereka. Penghayatan terhadap rukun iman menjadi panduan penting untuk mencapai ketenangan batin dan harmoni sosial. 2. Dalil rukun iman dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya dari rukun iman dalam hadis Al-Arba'in ditekankan bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW seraya bertanya. Dalam arti ayat tersebut, orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik maupun yang buruk. Orang yang tadi berkata, engkau benar. Makna rukun iman. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya dan percaya tidak terbatas saja ucapan, tapi lebih dari itu adalah diyakini dengan sepenuh hati. Iman juga cukup hanya dengan ucapan dan keyakinan hati, tapi wajib dibuktikan dengan perbuatannya. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah 6 pilar kepercayaan yang menjadi dasar keyakinan dalam Islam. Setiap muslim diwajibkan untuk meyakini dan mengamalkan ke-6 rukun iman tersebut dan meliputi percaya. Berarti bentuk percaya itu seperti apa? Kita harus percaya, mengimani dengan yang sangat kuat, yakinkan di hati ini kalau Allah itu wujudnya ada. Allah itu ada. Allah itu siapa? Kan? Nah, sebelum tahapan dari beriman kepada Allah itu ada 3. Pertama, yang tadi aku sebutin, harus percaya dengan keberadaan Allah. Allah itu ada tahu, tapi wujudnya itu kita tidak tahu. Yang kedua, kita itu harus meyakini kalau Allah itu pencipta seluruh alam semesta, atau disebutnya namanya tauhid rububiyah. Yang ketiga, itu kita harus mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah itu apa sih? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Samad, dan masih banyak lagi. Nah, gimana sih cara kita mengaplikasikan atau gimana sih wujud pekerjaan sehari-hari dalam mengimani Allah? Yang pertama, meyakini wujud Allah yang aku bilang sebelumnya. Terus meyakini tidak ada sekutu bagi Allah dan hanya Allah yang wajib disembah. Maksudnya berarti kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti nggak boleh syirik, nggak boleh percaya zodiak. Kalau kita juga tidak percaya zodiak, ya? Nggak boleh. Beriman secara uluhiyah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman secara uluhiyah itu apa? Belum tahu kan tauhid uluhiyah? Pernah dengar kan? Pernah dengar kan teman-teman? Uluhiyah itu artinya kita mengesahkan Allah. Jadi Allah itu cuma satu, Tuhan itu satu. Selanjutnya itu meyakini sifat-sifat dan nama Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya aku pernah sebutin teman mama tuh yang tadi ini namanya Rabi'ah Asma. Nah selanjutnya itu ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kamu tahu gak malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Kamu tahu gak jumlah malaikat itu ada berapa? Dikit banget. Lebih. Tahu gak gimana? Hah? Berapa? Kurang. Tahu gak? Sehari itu ada 70.000 malaikat yang kerjanya itu cuma beribadah sama Allah. Sisanya itu menjalankan tugas Allah. Berarti gak kebayang dong seberapa banyaknya 70.000. Menurut dari 70.000 berarti satu mutasi ya. Lebih sih. Nah, itu juga harus beriman kepada malaikat. Beriman itu maksudnya apa? Kita tuh meyakini wujud dan keberadaan malaikat itu ada di samping kalian, di samping kamu tuh ada malaikat. Di samping kamu tuh ada malaikat yang senantiasa menjaga Kan? Nah, sekarang aku jelasin gimana kita tidak Allah. Kenapa kita harus mengimani kita tidak Allah? Karena kitab Allah itu sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita. Nah, ada yang tahu nggak kitab-kitabnya itu ada berapa? 4, iya benar, ada 4. Yang pertama itu ada kitab Injil. Kitab Injil itu tulisnya sama Nabi Isa. Terus yang kedua itu ada kitab Taurat. Musa, iya betul. Yang ketiga itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur ditulis sama Daud. Iya benar Daud. Yang terakhir ada kitab Al-Quran. Al-Quran ditulis sama Muhammad. Untuk iman keempat itu iman kepada Rasulullah. Jadi Rasul dengan Nabi itu berbeda. Kalau misalnya Nabi itu bisa dimaksud sebagai Rasul, tapi Rasul belum tidak sebagai Nabi. Nah, kalau misalnya Nabi itu sebenarnya yang harus kita imani ada 25, tapi sebenarnya Nabi itu bukan cuma 25, ada lebih dari 25. Ada sebenarnya banyak, ada 124 Nabi, tapi yang harus kita imani itu ada 25. Nah, kalau misalnya Rasul itu ada 313 Rasul. Kan rukun iman kelima. Kan tahu sih rukun iman kelima itu? Pada yakin. Hari akhir atau hari kiamat adalah salah satu hari yang banyak didustakan atau diingkari oleh sebagian besar manusia. Tadi, meyakini hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang diyakini kedatangannya kelak sebagai peringatan umat muslim agar senantiasa beribadah dengan baik. Hari kiamat itu juga sering dikenal dengan hari pembalasan. Hari yang dimana semua orang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya semasa hidup. Pada hari kiamat semua bagian dari alam semestanya akan hancur. Nah, lalu ada pun kiamat memiliki 2 fase, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro dinamakan kiamat kecil. Contohnya banjir besar, tsunami, gunung meletus. Nah, dan masih banyak lagi. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat yang terjadi, yang kejadiannya itu sendiri, di mana seluruh alam semesta hancur beserta isinya. Nah, tanda-tandanya apa aja sih? Salah satunya kan tahu nggak? Tanda-tanda kiamat besar. Ya betul, matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, lalu turunnya Nabi Isa dan sebagainya. Yang keenam, iman kepada secara bahasa, Qadar memiliki arti ketentuan, ketetapan, takaran, ukuran. Yang maksudnya itu secara mutlak, tidak bisa digantikan. Nah, secara istilahnya apa sih Pak? Nah, Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Nah, ketetapan ini sesuai dengan kehendak Allah dan berlaku untuk seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Qadar secara bahasa memiliki arti takdir atau ketetapan yang telah terjadi, keputusan yang telah diwujudkan. Secara istilah, Qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas semua ciptaannya, baik itu berupa takdir baik maupun takdir buruk. Kalian tahu nggak sih cara mempraktekkan mempertimbangkan kira-kira itu di mana? Ya benar. Satu lagi? Ya benar. Satu lagi? Benar. Terus satu lagi? Bisa berbuat kepada manusia sama teman kalau baik, kita juga berbelah. Benar. Terus juga kalian tahu nggak sih berdoa dan mohon kepada Allah itu supaya membantu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Terus
juga iman mengamalkan rukun iman itu ada 5. Satu, meningkatkan kualitas ibadah dan takwa kepada Allah. Dua, menjaga keutuhan dan keagamaan dalam berinteraksi sama manusia. Tiga, menjalani hubungan baik dengan Allah dan sama manusia. Keempat, menjaga interaksi dan normalitas kepada sesama. Memiliki keyakinan kuat dan tegas di dalam kehidupan. Dampak-dampaknya itu tuh kehidupan yang gelisah. Kalian tahu nggak gelisah itu kayak gimana? Gelisah itu kayak tadi kita tuh nggak tenang, rasa khawatir, berdepan, banyak banget yang bikin kita sedangkan nggak tenang. Pasti kalian tuh kayak yang bingung ya kan? Terus tidak percaya pada keluarga dan keluarga dapat membuat seorang sulit menerima kenyataan itu sehingga mudah stres atau putus asa. Tuh, kalian tuh pasti kalau nggak iman pada rukun iman tuh pasti bawaannya stres, apa aja dipikirin, paling jadi patahnya lah, stresnya lah, banyak. Terus ada juga dampaknya jauh dari akal mulia, apalagi kalian kan anak-anak pasti omongannya lagi gagal banget tuh, toksik banget pasti, ya kan? Kalau ngomong pasti asal-asalan, cuma ngekos. Dan tidak percaya kepada malaikat atau kitab Allah adalah pasti orang tidak merasa diawasi sehingga melakukan perbuatan buruk. Tuh, kalian tuh kalau udah ngani rukun iman tuh pasti tuh ngelakuin hal-hal buruk tuh. Gak ingat Tuhan pasti. Kalau kalian mau ngelakuin sesuatu, contohnya kan kalian ini antara kalian semua ya kan, kalau dia pasti ngontek, ya kan? Punya teman, wah iya dong. Terus kalau gurunya lagi di kelas itu bukan dengerin, nggak menghargai. Banyak pasti ya kan, kalian tuh kayak gitu. Kalau gurunya lagi di kelas pasti kan dengerin, pasti kan mau gurunya udah sampai dijelasin masalah yang lain. Itu tuh salah satu perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu tahu gak sih ya suka dari siapa? Temennya siapa? Emang kalian mau sama kayak setan? Enggak. Enggak. Kan setan kan tugasnya gitu, melakukan hal buruk ngasih manusia. Emang kalian mau sama kayak setan? Enggak. Enggak kan? Iya.